Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Salam Fortis, makin strong, makin romantis. Wah. Tentu saya dipandu oleh anggota saya yang di layar ini, ya. Hari ini saya mau menyampaikan tentang tips bagaimana mengatasi masalah gangguan ereksi. Saya kira pemirsa atau para pendengar setia dari fans Fortis TV sadap ya. Insya Allah Fortis TV ini menjadi nomor 1 di Indonesia dan internasional ya, mengalahkan CNN, ABC, BCD, EEF gitu. Insya Allah. Kemudian bagaimana itu tips mengatasi gangguan ereksi? Sebelum saya memberi tips, tentu kita harus paham dulu apa yang disebut dengan gangguan ereksi. So, ada orang mengatakan impotensi. Impotensi bagian dari gangguan ereksi. Orang disebut impotensi kalau dia sudah tidak ada sama sekali, nol. Jadi gangguan ereksi yang sampai tingkat paling menyedihkan dan sedikit memalukan karena dia membiarkan dirinya terperosok sampai nol gitu, sehingga tak bisa apa-apa. Itu namanya impotensi. Kalau gangguan ereksi itu apapun yang mengurangi peredaran darah ke penis, itu disebut dengan gangguan ereksi. Apapun, penyebab apapun. Jadi kita perlu tahu bahwa secara fungsional penis itu pada saat dia tidak berdiri atau loyo itu karena tidak ada aliran darah atau sedikit sekali aliran darah. Jadi penis ini terdiri dari pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil dan banyak sekali. Ya, kapiler kecil yang banyak sekali. Kita lihat itu batang penis itu ada 3 gelondongan dia sebenarnya. 2 di atas, 1 di bawah. 2 di atas, 1 di bawah. Bukan yang pelernya itu lain lagi. Saya bicara tentang batangnya. 2 di atas, 1 di bawah. Yang di bawah itu tempat saluran kencing. Jadi ada lubang uretranya, uretra untuk kencing dan sperma ya. Nah, ini semua terdiri dari spon. Terutama yang 2 di atas itu spon. Jadi dia kalau kita lihat kayak spon, jadi kayak SpongeBob. Spon itu kan banyak lubang-lubangnya. Nah, itu kalau terisi air kan mengembang. Nah, begitu pula penis kita. Itu banyak pembuluh-pembuluh darah sehingga kalau kita terangsang, aliran darah masuk ke pembuluh-pembuluh darah yang banyak sekali itu, kecil-kecil banyak. Tapi kalau dia full 100% maka dia seperti kayu. Ada sampai mendongak begini, ya. Kasih begini enggak bisa, Pak. Itu masih SMA dulu ya. Tinggal kenangan. Tapi alhamdulillah dengan Fortis, tidak. Fortis mengembalikan kenangan kita menjadi kenyataan. Ini tips, ini moto baru. Tiba-tiba muncul. Fortis menjadikan kenangan menjadi kenyataan. Wah, ini muncul baru-baru ini ya. Oke. Jadi kalau kita aliran darah ke penisnya full bagus 100%, maka ereksinya 100%. Setiap yang tidak 100% itu berarti ada gangguan. Dan kalau misalnya 90% itu gangguan berarti. Kemudian dia sisa 80% gangguan juga itu. 70% apalagi, 80% ini sudah mulai sedikit, 50% ini. Ya, makin sedikit tentu makin menyedihkan. Kenapa? Karena kita malu dan istri sudah mulai marah-marah itu, Pak. Artinya bahwa kita sudah tidak bisa berhubungan. Ya, susah untuk berhubungan. Kalau sisa 50% itu agak susah masuk ya. Kadang-kadang istri itu perjuangan hidup sudah dirangsang, mau keras, mau dimasukkan loyo. Aduh, bagaimana kita tidak ditojok sama istri kita. Ya, jadi ini harus memang berubah. Itu namanya gangguan ereksi. Jadi, apapun kemampuan ereksi yang tidak 100% itu sudah gangguan ereksi. Yang parah adalah impotensi. Sekarang apa penyebabnya?
Nah, kenapa kok tiba-tiba orang lain normal kok tiba-tiba berkurang? Banyak hal misalnya menyebabkan berkurang. Karena pembuluh-pembuluh darah kecil mudah tersumbat. Kita tahu jantung itu pembuluh darah paling besar dalam tubuh kita. Toh tersumbat. Makanya ada orang sakit jantung ya, tersumbat karena ada plak-plak. Ya, ada plak-plak. Apalagi yang kecil-kecil begitu. Ya, jadi banyak tewas. Jadi misalnya kalau perkiraan beberapa ratus pembuluh darah misalnya atau ribuan pembuluh darah, ya bisa setengah tewas, ya berarti setengah ereksinya. Mudah tersumbat. Nah, di rumah saja got itu mudah tersumbat Pak ya. Walaupun got itu besar, kalau kita isi minyak ya, kotoran apa rambut, nasi itu tersumbat. Sama saja. Semua begitu. Termasuk pembuluh darah. Jadi apa hal-hal yang menyebabkan tersumbat? Usia. Kita banyak aliran darah, banyak makanan, ya, banyak mengandung lemak, tersumbat. Bisa jadi orang juga apalagi kalau kolesterolnya tinggi misalnya, hiperkolesterolemi, lebih banyak sumbatan. Kemudian orang sakit gula sudah pasti. Kenapa? Karena memang orang sakit gula itu gangguan pada aliran pembuluh-pembuluh darahnya, kapiler, ya. Banyak pembuluh-pembuluh darah yang tidak sehat pada orang sakit gula, termasuk saraf-sarafnya. Jadi orang sakit gula itu pertama kurang rasa, dirangsang kurang, dan pembuluh darahnya sudah kurang. Kadang-kadang kita lihat ada orang, contoh misalnya luka kakinya sampai hitam. Kenapa? Karena dia tidak rasa. Orang gula itu dapat luka dia nggak rasa, karena sarafnya kurang. Jadi rasa itu penting, rasa sakit itu penting ya. Rasa sakitlah membuat kita ini semangat. Artinya bahwa semua yang Allah kasih sama kita itu bermanfaat sekali. Kalau tidak ada sakit-sakit, kita luka nggak tahu kalau kita luka. Itu orang gula biasanya begitu. Ternyata ada lukanya di telapak kakinya, sehingga harus dikupas kadang-kadang karena seperti, atau dipotong kakinya karena dia tidak merasakan rasa sakit dan pembuluh darah ke situ berkurang. Apalagi penis. Penis itu disebut organ vital, tetapi dalam secara tubuh tidak termasuk organ vital, ya. Karena kalau ada masalah, otak dan jantung yang diutamakan oleh tubuh. Penis ini kasihan ditinggalkan kalau secara kehidupan. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak ada kemampuan ereksi, biar hidup tapi rasanya mau mati. Nah, gitu ya. Jadi sekarang ini bisa juga orang darah tinggi, bisa orang yang menggunakan perokok. Orang perokok merusak ya, dengan nikotinnya, dengan merusak, menyebabkan plak-plak pada pembuluh darah di penis. Itu menyebabkan gangguan ereksi. Orang alkohol juga merusak, pecah pembuluh-pembuluh darah kecil itu, karena alkohol itu sangat panas. Kemudian orang narkoba juga begitu ya. Orang narkoba itu melemahkan semuanya ya, termasuk otaknya. Kita lihat orang teler-teler, itu orang narkoba ya. Kita bicara A, dia jawab 7. Kita bicara B, dia jawab Z. Nah, jadi itulah orang narkoba. Termasuk penisnya, disuruh beli tidak mau. Nah, gitu. Dan banyak hal lagi. Termasuk stres pikiran ya. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak muda ini kadang-kadang jarang ketemu matahari karena bingung dengan game. Ya. HP, game, macam-macam. Ya. Itu menyebabkan kita kurang sehat, kurang olahraga. Orang yang kurang olahraga, makanan fast food, tinggal telepon masuk sampai di kamar ya. Dulu kita mau pergi harus keluar beli makanan, sekarang sampai rumah. Jadi hal-hal kehidupan sekarang ini membuat kita nyaman tapi belum tentu sehat, baik secara pikiran dan maupun kantong. Dulu berapa saja duit bisa makan Pak, sekarang GoFood berapa, belum ongkos kirimnya, belum ininya begitu. Nyaman tapi ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat gangguan ereksi. Bagaimana mengatasinya? Kita perlu konsultasi supaya tahu apa sih masalahnya sama bapak ini, gitu. Kalau misalnya bapak perokok, ya berhenti dong. Ya, seperti saya sebutkan tadi. Kalau gula, perbaiki, berobat ke penyakit dalam, buat supaya gula kita stabil. Terus tapi kalau memang masih gangguan, ada ini. Ya, kan Anda sakit, Anda berobat. Kalau Anda gangguan ereksi, ya fortis sahabatnya. Gitu, Mas ya. Jadi enggak usah repot-repot lagi. Semua sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Berhenti kalau Anda pengguna narkoba, ya Anda berhenti. Kalau Anda stres, Anda bisa datang ke klinik, kita bisa terapi pikiran Anda yang stres. Kita tetap kasih, ujung-ujungnya tetap, kalau saya sih fortis aja.
Karena ini obat herbal, aman dipakai, aman digunakan. Karena pengobatan-pengobatan ini ada pengobatan yang perlu waktu yang lama. Kalau orang sakit gula, apakah gulanya bisa sembuh? Enggak. Berarti itunya juga enggak bisa sembuh. Bergantung pada obat, iya. Daripada enggak ereksi, lebih baik minum obat dong. Begitu. Itu hal-hal yang saya sampaikan supaya kita paham, ya. Dengan begitu, insya Allah. Jadi, apakah kalau saya ada gangguan ereksi, saya sudah tidak bisa sembuh? Oh, enggak. Anda tetap bisa sembuh. Yang penting Anda mau sembuh. Yang menentukan Anda, diri Anda sendiri, bukan orang lain. Sekarang apa? Diri Anda yang mau berobat. Makanya kalau kita ada gangguan ereksi, langsung kita yang berobat. Tidak usah tanya sana sini, ya. Tidak usah tanya dukun. Langsung Pak berobat ini, ya. Tidak usah tanya tetangga dan sebagainya. Dan kita harus pertama-tama saya ingin sampaikan ini pemahaman, ya. Tinggalkan cara lama atau moto lama tentang bahwa laki-laki itu pasti jantan. Ya, laki-laki pasti jantan, tapi belum tentu ereksinya bagus. Jantan tidak ada hubungan dengan masalah ereksi yang bagus. Anda tetap laki-laki walaupun ereksinya loyo. Tapi masalah kalau sebagai suami. Jadi bagaimana? Karena kita ini punya rumah tangga, sebagai suami harus memberi kebahagiaan untuk diri kita dan untuk istri. Ini masalah seks. Kayak ini kebutuhan utama sekarang. Kalau kita tidak atasi masalah ereksinya, wah, istri kita dapat informasi macam-macam, godaan macam-macam, ya, dari Facebook, dari Instagram, dari WA, reuni, arisan, macam-macam hal yang bisa merusak. Kalau kita tidak mempertahankan rumah tangga ini dengan serius, ya hancur rumah tangga. Ya, kadang kita heran-heran juga orang sudah umur-umur masih mau berpisah hanya karena masalah seks. Belum tentu juga dia lari dengan orang lain, dia akan mendapatkan kepuasan. Makanya kita harus sungguh-sungguh menjaga rumah tangga kita, beri kepuasan kepada suami maupun kepada istri. Kedua-duanya sama aja. Kadang ada istri, sering saya dapati, tidak mau melayani suaminya. Kenapa Bu tidak mau melayani? Saya sudah menopause loh. Biar ibu menopause, kan lubang masih ada. Bapak ini mau dikasih makan nih burung Pak, Bu. Begitu. Jadi jangan. Nanti dia kasih makan di tempat lain gimana? Oh, saya potong lah. Gimana caranya ini? Bikin bingung. Makanya kita harus banyak belajar supaya apa? Walaupun kita sudah usia istilahnya sudah meningkat, tetap kita harus punya kewajiban melayani suami. Begitu pula istri punya kewajiban, suami punya kewajiban melayani istri. Jadi rumah tangga ini harus diseriusi, nggak bisa sekedar dulu orang bisa begitu, tapi sekarang enggak. Kita harus serius penjaga rumah tangga kita, dan seks itu sangat penting, sangat penting seks. Kalau perlu tempatkan yang pertama seks, karena orang bekerja itu sudah natural. Tapi seks kadang-kadang sebulan nggak berhubungan, masih muda, 20 tahun, 30 tahun. Kasihan ya, harus berhubungan seks. Minimal seminggu 2 kali. Minimal seminggu 2 kali. Kalau masih pengantin muda, pengantin baru, kalau perlu 1 hari 4 kali. Jangan keluar kamar. Ya, kalau perlu junub. Yang penting pastikan air jalan. Jangan sampai air mati. Bapak pakai sampo keluar. Saya kira itu ya. Untuk jadi tips bahagia, pertahankan rumah tangga dengan utama itu seks. Tentu ibadah, sudah wajar. Tapi seks itu harus dipikirkan, ya. Karena itu yang menentukan sekarang tingkat perceraian, ya. Saya kira itu penyampaian saya tentang bagaimana tips untuk masalah gangguan ereksi. Insya Allah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat diri saya, buat pemirsa, buat semuanya, fans Fortis TV, baik manusia maupun alien-alien. Alien juga perlu dengar ini. Karena kita bukan cuma internasional, sampai Mars, Pak. Yang pendengar kita fans sampai di Mars, alhamdulillah. Ya, insya Allah ini semua berkah. Ingat, Fortis makin strong, makin romantis, menurunkan asam urat dan meningkatkan urat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.